Pemirsa, ratusan peserta aksi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Massa mendesak agar dugaan yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah diproses sesuai dengan hukum. Gerakan aksi Koalisi Masyarakat Sipil dan Front Perlawanan Rakyat memadati kawasan depan Gedung Kejaksaan Agung. Massa membawa spanduk dan poster tuntutan serta melakukan atraksi teatrikal dan pelemparan tikus sebagai aksi simbolik. Dalam orasinya, massa mendesak agar dugaan kasus yang mereka soroti ditangani secara transparan dan independen. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut dan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak mendapat atensi. Kita mengharap agar Kejaksaan Agung dapat menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Dan kita akan ketahui bersama bahwasanya tersangka merupakan Jampitsus kemarin. Semoga jabatan yang kemarin tidak mempengaruhi tindakan hukum yang berlaku saat ini. Kejaksaan Agung resmi menahan ex-Jampitsus Febri Adriansyah setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Jumat siang. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan penyidik Kejaksaan Agung Jumat malam. Febri ditahan atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang kasus Asabri. Namun berbeda dengan tahanan korupsi lainnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah digiring menuju mobil tahanan tanpa diborgol dan mengenakan rompi tahanan. Febri mengaku keberatan atas penahanan dirinya. Menurutnya penyidik harus mengkonfirmasi alat bukti sebelum dilakukan penahanan. Febri akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan.
lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk mantan jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri Diansyah mendampingi Febri dalam pemeriksaan selama 10 jam. Ia menyebut Febri kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Adapun Febri juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara jernih. Telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan 2 dokumen penahanan. Kun tadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Kun tadi menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan ada 2 hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparan. Ada kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025. Terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, gas dan setara gas, serta harta lainnya. Febri tidak punya utang, sehingga total harta yang dilaporkan hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN-nya.
Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik di Tipeksus Barreskrim Polri. Alhamdulillah, bersyukur bisa. Uang sebesar 5,25 miliar rupiah itu disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan honor untuk Dude Herlino sebagai brand ambasador sejak tahun 2022 sampai 2025. Terakhir yang mesti dikawal, alhamdulillah bersyukur bisa memberikan kontribusi lah, ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan mengumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan, nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi, ya, pembagian kepada uang itu secara adil. Akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Lues mundur dari jabatannya. Karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Lues, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Lues ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nepi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angku sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Lues masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, A News melaporkan.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman tanggapi terkait mundurnya Asisten Satu Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Luas Aceh, Dr. Nevi Rizal, karena konten flexing sang anak. Terkait hal tersebut, Dudung berharap kedepannya tidak ada lagi pejabat-pejabat yang mengundurkan diri karena masalah pribadi, terlebih karena flexing. Hari ini menjadi pelajaran lah bagi kita. Hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Ya mungkin bapaknya juga banyak pertimbangan yang beliau perkirakan, sehingga mungkin lebih baik pun. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado. JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar 18 miliar rupiah serta emas seberat 98 gram. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda, yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait dengan kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meski masa aktifnya habis. Dalam pertimbangan hukum putusan MK, pilihan layanan jasa tersebut penting dinyatakan secara eksplisit. MK mengakui layanan internet telah menjadi kebutuhan penting masyarakat modern. Tarif dan skema layanan tidak boleh semata-mata diletakkan dalam cara pandang atau logika komersial penyelenggara telekomunikasi, tapi menjamin adanya perlindungan yang wajar bagi pengguna. Penyelenggara telekomunikasi juga diminta menyediakan kanal yang memudahkan pengguna memantau pengguna, termasuk sisa kuota layanan yang telah dipilih. Sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi karena pengguna telah membayar demi memperoleh akses layanan dalam volume tertentu. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain MNC Life menjalin kerjasama strategis dengan Indo Koperasi Kredit atau Inkopdit dan PT Pialang Asuransi Nasional Daperma Indonesia atau Pandai untuk memperluas akses perlindungan asuransi jiwa bagi anggota koperasi kredit di Indonesia. Melalui kerjasama ini ketiga pihak yakin dapat menghadirkan solusi perlindungan yang mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi kredit di Indonesia. Untuk memperluas akses perlindungan asuransi jiwa bagi anggota koperasi kredit di Indonesia, PT MNC Life Assurance atau MNC Life menjalin kerjasama strategis dengan Indo Koperasi Kredit atau Inkopdit dan PT Pialang Asuransi Nasional Daperma Indonesia atau Pandai. Kesepakatan tersebut ditandai di MNC Bank Tower oleh Direktur MNC Life Ludin Marudut Panjaitan, Ketua Umum Inkopdit Warasa Bon Dominikus dan Direktur Utama Pandai Samsudin. Melalui kerjasama ini, ketiga pihak menggabungkan kekuatan masing-masing, yakni MNC Life sebagai penyedia asuransi jiwa, Inkopdit dengan jaringan koperasi kreditnya, serta Pandai sebagai pialang asuransi dan konsultan. MNC Life ingin memperluas akses perlindungan asuransi jiwa bagi anggota koperasi di seluruh Indonesia. Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan rasa aman bagi anggota dan keluarganya, sekaligus mendorong kesadaran bahwa perlindungan finansial merupakan bagian penting dari perencanaan masa depan. Sinergi tersebut ditujukan untuk menghadirkan solusi perlindungan yang mudah dipahami sesuai kebutuhan anggota koperasi kredit, sekaligus memperkuat pengembangan program, layanan, serta edukasi mengenai manfaat asuransi. Ini adalah suatu momen dan event yang penting dan luar biasa untuk keberlanjutan dan pengembangan gerakan koperasi kredit Indonesia. Sesuai dengan tujuan di awal, yaitu untuk mensejahterakan anggota, sehingga anggota-anggota kami yang kurang lebih 4,5 juta di seluruh Indonesia ini dapat terlayani dengan baik dan kesejahteraannya semakin meningkat. Gitu, Pak. Kedepan, MNC Life, Inkopdit, dan Pandai akan menyusun program serta mekanisme layanan yang mengedepankan kemudahan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Raharjo Padmo, iNews melaporkan.